Selamat datang dalam sesi bacaan buku harian Santa Faustina. Para opa, oma, bapak, ibu, dan sahabat-sahabat sekalian, mari kita baca dan dengarkan bersama-sama. Buku harian Santa Faustina nomor 86 sampai 90. Sekali peristiwa, aku menyaksikan betapa Bapa pengakuanku sangat menderita karena karya ini yang akan segera dilakukan Allah lewat Dia. Ketika aku menyaksikan hal itu, ketakutan mencekam aku sejenak dan aku berkata kepada Tuhan, "Yesus, ini adalah urusan-Mu. Mengapa Engkau berlaku demikian terhadap dia?" Aku merasa bahwa Engkau menciptakan kesulitan-kesulitan baginya, sedangkan pada saat yang sama Engkau menyuruh dia berbuat sesuatu. Vilnius, 26 Oktober 1934. Pada hari Jumat, pada pukul 6:10, aku dan beberapa anak asrama berjalan dari taman ke ruang makan untuk makan malam. Ketika itu, aku melihat Tuhan Yesus di atas kapel kami. Ia memandang aku persis seperti ketika untuk pertama kalinya aku melihat Dia, dan persis seperti itu Ia dilukis di dalam gambar. Kedua sinar yang memancar dari hati Yesus itu menyinari kapel kami, balai kesehatan, dan kemudian seluruh kota, dan meluas ke seluruh dunia. Penglihatan ini berlangsung sekitar 4 menit, lalu lenyap. Salah satu dari anak-anak perempuan itu yang berjalan bersamaku sedikit di belakang yang lain juga melihat sinar itu. Tetapi ia tidak melihat Yesus, dan ia tidak tahu dari mana sinar itu berasal. Dengan berapi-api, ia bercerita kepada anak-anak yang lain. Mereka mulai menertawakannya dan mengatakan bahwa ia sedang berkhayal, atau barangkali itu adalah sinar yang dipancarkan oleh pesawat terbang yang sedang melintas. Tetapi ia tetap bersikukuh pada keyakinannya, sambil berkata bahwa belum pernah ia melihat sinar seperti itu sebelumnya. Ketika anak-anak lain berkata bahwa barangkali itu suatu lampu sorot, ia menjawab bahwa ia tahu betul apa itu lampu sorot, tetapi belum pernah ia melihat sinar seperti ini. Sesudah makan malam, anak itu menghampiriku dan berkata kepadaku bahwa ia sedemikian terharu dengan sinar-sinar itu, sehingga ia tidak dapat tinggal diam, tetapi ingin menceritakannya kepada setiap orang. Tetapi ia tidak melihat Yesus. Berulang kali ia bercerita kepadaku tentang sinar-sinar itu, dan ini memojokkan aku ke dalam situasi yang canggung, sebab aku tidak dapat mengatakan kepadanya bahwa aku telah melihat Tuhan Yesus. Aku berdoa baginya dan minta kepada Tuhan
untuk memberinya rahmat yang sangat ia perlukan. Hatiku bersuka cita karena ternyata Yesus mengambil prakarsa untuk memperkenalkan dirinya melalui karyanya, meskipun aku sangat disakiti karena kejadian itu. Tetapi demi Yesus, segala sesuatu dapat ditanggung. Selama adorasi, aku merasakan Allah begitu dekat denganku. Sesaat kemudian, aku melihat Yesus dan Maria. Pada waktu melihat mereka, hatiku dipenuhi sukacita, dan aku bertanya kepada Tuhan, "Yesus, apa yang Engkau kehendaki sehubungan dengan masalah yang diminta Bapa pengakuanku untuk kutanyakan kepadamu?" Yesus menjawab, "Aku menghendaki agar ia tetap tinggal di sini, dan agar ia tidak mengambil prakarsa untuk membebaskan diri." Aku bertanya kepada Yesus, apakah tulisan yang harus dipasang dapat berbunyi, "Kristus, Raja Kerahiman"? Ia menjawab, "Aku Raja Kerahiman." Tetapi ia tidak menyebut kata Kristus. "Aku ingin bahwa gambar ini dipajang di depan umum pada minggu pertama sesudah Paskah. Minggu itu adalah pesta kerahiman. Lewat Sang Sabda yang menjelma, aku memperkenalkan lubuk kerahimanku yang tanpa batas." Aneh, semua hal terjadi persis seperti yang telah diminta Tuhan. Sungguh, pada minggu pertama sesudah Paskah, gambar itu dihormati secara umum oleh himpunan umat untuk pertama kalinya. Selama 3 hari, gambar itu dipajang dan mendapat penghormatan publik. Karena dipasang tepat pada puncak jendela di Ostra Brama, gambar itu dapat dilihat dari jauh. Selama 3 hari ini, di Ostra Brama dirayakan tahun Yubelium Penebusan Dunia yang menandai 1900 tahun yang telah berlalu sejak sengsara juru selamat. Kini aku melihat bahwa karya penebusan terikat erat dengan karya kerahiman yang diminta oleh Tuhan. Pada suatu hari, dengan mata batinku, aku melihat betapa banyaknya Bapa pengakuanku harus menderita. Engkau akan ditinggalkan oleh teman-temanmu. Setiap orang akan bangkit melawan engkau, dan kekuatan fisikmu akan menurun. Aku melihat engkau seperti seuntai buah anggur yang dipilih Tuhan dan diperas dalam penderitaan. Jiwamu, ya Bapa, kadang-kadang akan dirundung keraguan-raguan tentang karya ini dan tentang aku. Aku melihat bahwa Allah sendiri terasa melawan engkau, dan aku bertanya kepada Tuhan, mengapa Ia berbuat demikian terhadapnya? Seolah-olah Ia merintangi apa yang dimintanya agar dilaksanakan. Dan Tuhan berkata, "Aku bertindak demikian terhadap dia untuk memberikan kesaksian bahwa pekerjaan ini adalah pekerjaanku."
Katakan kepadanya, janganlah ia takut apapun. Siang dan malam, tatapan mataku selalu tertuju kepadanya. Akan ada banyak mahkota yang akan ia terima, sebab karya ini akan menyelamatkan banyak jiwa. Bukan berhasilnya suatu pekerjaan yang kuberi ganjaran, tetapi penderitaan yang ditanggung demi pekerjaan itu. Demikian telah kita baca dan dengarkan bersama-sama buku harian Santa Faustina hari ini. Kita akan lanjutkan bersama-sama besok di waktu yang sama. Berkah dalam.